Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Razita dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Perkenalkan, nama saya Melinda Gadis dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan kami berdua mengikuti Lomba Podcast MA Awards tahun 2022. Learn as much as you can while you are young, since life becomes too busy later. Hi everyone, my name is Vela Razita, and now you're listening to Invicast, Innovative School Podcast. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Vela Razita, yang bisa dipanggil Vela dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan kali ini aku mau membawain Invicast, dan aku nggak sendirian nih. Aku biasa dong bawa temen aku, boleh nih kenalan nih. Halo Sobat Invicast, perkenalkan nama aku Melinda Gadis dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Mungkin kalau misalnya teman-teman Invicast udah nontonin Invicast dari dari tahun lalu, mungkin udah kenal sama kita kali ya. Dan karena kebetulan kita partner podcast juga dari tahun ke tahun. Jadi tahun lalu yang ngisi kita, tahun ini kita lagi, dan tahun depan harusnya kita lagi. Oke, buat teman-teman Invicast, kalau udah tahu kita kan udah temenan udah berapa tahun nih? Kalau tahun lalu kita bilangnya 3 tahun ya. Sekarang 4 tahun. Wow, udah 4 tahun temenan nih gitu. Kayak nggak kerasa gitu loh. Kayak... Cuma bedanya sekarang kita temenannya lebih produktif. Lebih agak sibuk ke jalannya masing-masing gitu ya. Kalau dulu mungkin kelas 10 kita masih banyak main-main gitu. Masih banyak nongkrong bareng. Sekarang kita udah kayak apa sih, nyari waktu tuh susah gitu. Iya, buat main susah gitu ya gitu. Oke. Kabarnya gimana nih, Dis? Baik nggak? Alhamdulillah baik, dan semoga baik terus. Ya, amin sih kalau itu. Dan kalau kesibukannya lagi sibuk apa sih kayak ini? Apa ya, paling pelajar tuh sibuknya apa sih? Cuman belajar, nugas, masuk kelas, presentasi, ya gitu-gitu aja. Iya. Terus juga akhir-akhir ini aku ada sibuk nyiapin proker buat Diklat Pas Brama. Oh, gitu. Nyiapin prokernya Pas Brama gitu. Iya. Jadi di proker itu kamu bagian jadi apa nih? Ketua pelaksananya dong. Wow, ketua pelaksana. Dan Iya. Diklat itu prokernya? Proker terbesar Pas Brama. Oh, proker terbesar Pas Brama. Iya. Jadi proker terbesarnya Pas Brama yang megang Melinda Gadis gitu. Wow. Keren dong. Jadi aku nggak salah sih bawa gadis ke sini gitu ya. Harusnya nggak salah lah. Oke. Kalau kamu jadi ketua pelaksana nih, ketua pelaksana proker terbesarnya Pas Brama gitu. Susah nggak sih kalau gitu tuh? Kalau dibilang susah ya susah sih, Vel, pasti. Iya, Tapi untungnya itu aku dibantu sama anggota-anggotaku itu kayak susahnya tuh nggak di aku sendiri gitu loh. Gitu. Jadi kamu punya tim gitu ya? Punya tim. Bagus. Terus juga ada beberapa kendala yang aku tuh agak susah gitu loh ngatasinnya. Apa kendala apa aja tuh? Yang pertama itu perbedaan pendapat. Pasti semua orang itu punya ide dan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi aku ini kayak jadi penengah gitu loh, paham nggak sih? Oh gitu, maksud kamu jadi kayak anggota kamu ini punya ide yang bagus-bagus gitu? Jadi aku tuh bingung, mau dipakai yang mana sih? Ini soalnya mereka tuh kayak pengen idenya tuh dipakai semua gitu loh. Dan itu bagus-bagus dan Iya. beda-beda gitu. Kamu bingung dong mau ngapain gitu. Iya. Oke. Terus kendala yang kedua ini, kurangnya komunikasi. Jadi kayak aku tuh sempat miskom sama salah satu yang dia tuh belum dikasih tahu sama CEO-nya tugasnya tuh apa gitu. Wah, itu fatal banget sih. Komunikasi tuh penting banget ya, apalagi di organisasi gitu ya. Ya jadi aku ngerasa, loh ini punyaku kok jadi kayak gini. Jangan dihancurin dong gitu ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi tuh? Yang terakhir ini tadi kan udah kendalanya tuh gara-gara banyak yang pendapat dari orang yang aktif. Nah, ini kendala yang kebalikannya, yang pasif. Oh, yang pasif. Jadi ada emang sifat manusia tuh beda-beda ya. Ada yang aktif banget, ada yang pasif banget gitu ya. Ini yang pasif ini tuh kayak dia tuh nggak ya bekerja, berkontribusi, tapi nggak sepenuhnya. Gitu. Jadi aku tuh pengennya dia tuh ikut berkontribusi penuh gitu loh dalam gitu. Itu nggak sih sifat pemimpin gitu, kayak pengennya ayo dong kerja ya. Jadi aku tuh gatel pengen turun tangan sendiri, tapi kan itu bagian mereka gitu kan ya, cuma greget gitu kan pasti kan ya. ada gregetnya kan, Vel. Oke. Apalagi kamu kan juga pernah jadi ketupel waktu kamu sibuk-sibuknya yang aku mau ajakin nongkrong kamu nggak bisa terus. Itu Oh iya itu. kalau nggak salah ini nggak sih
apa 17-an, kamu jadi ketupel yang mondar-mandir cari Bu Rita, cari Pak Ainul buat tanda tangan. Iya emang ya ada aja ya kesibukannya ketupel itu. Boleh kasih tahu apa sih solusinya biar aku tuh bisa belajar di pengalamanmu gitu loh. Oh, solusi tadi kendala-kendalamu tadi. Oke, jadi kalau misalnya yang pertama tadi kan kamu ada kendalanya ada di kayak perbedaan pendapat. Orang yang aktif banget ya, anggota Pas Brama yang aktif banget gitu. Sebenarnya gara-gara beda pendapat ya. Sebenarnya gini kalau aku ya cara mecahinnya, kamu bandingin gitu dari ide-ide mereka gitu. Misalnya ada ide A, ide B, ide C gitu ya. Maksudnya katakan bandingin gimana ya? Gini, jadi yang A, misalnya yang A itu punya keunggulannya ini, yang B keunggulannya ini, yang C keunggulan ini. Kamu cari keunggulan sama kelemahannya juga dicari. Oh, mengimbangi gitu. kayak mikir. Okay, Terus kamu cari dong keunggulannya yang paling gede itu yang paling bagus yang mana gitu. Terus kelemahannya yang paling rendah yang mana, risiko yang paling rendah itu yang mana, itu kamu cari. Gitu caranya. Ya, nah, kalau kamu udah putusin, oh ya aku minta tolong juga kalau mutusin tuh jangan sendiri sih, karena kamu punya tim juga kan. Nah, itu kamu jangan lupain komunikasi. Kayak aku tadi bilang tadi ya, komunikasi itu penting banget, super duper penting di organisasi tentunya ya. Jadi kamu harus komunikasiin juga, kamu sebagai pemimpin tuh komunikasiin sama anggota-anggotamu gitu. Jadi misalnya kamu bilang, jadi Re, aku milih yang ide yang ini ya, karena ide ini tuh gini kamu jelasin, karena keunggulannya ini paling bagus gitu, karena risikonya paling rendah gitu, kamu jelasin ke anggota. Biar nggak ada salah paham ya antara anggota gitu. Oh, ya, paling penting tuh komunikasinya. Terus juga tadi kamu kan ada kendala di ini ya, anak-anak yang kurang aktif gitu ya. Pasif. Gitu. Emang ya ribet ya manusia itu. Agak gimana ya, kayak menguras otak tapi harus dijalankan. Iya, ada yang aktif banget, ada yang nggak aktif gitu, ada yang pasif banget gitu. Jadi ya tinggal kita tuh menyadarkan nggak sih? Kamu sebagai pemimpin tuh kamu harus kayak bisa bikin itu jadi balance gitu ya. Kalau misalnya ada yang pasif, ya gimana ya, kalau gitu tuh harus sadar dari dirinya sendiri nggak sih? Jadi kalau misalnya buat menyadarkan dia tuh kita harus ingetin yang banyak gitu. Kayak ayo dong, ini tuh tanggung jawabmu gitu, please. Gitu gak ya? Oke. Mungkin itu sih kalau solusi dari aku gitu. Di proker IPM-mu ya? Oh iya, kita dari tadi tuh bahas organisasi kita, tapi kita nggak kenal apa itu Pas Brama, apa itu IPM. Mungkin teman-teman udah tahu ya apa sih IPM. Apalagi yang nonton nih pasti tahu semua. Tapi untuk Pas Brama ini, dari tadi aku bahas jadi topik utama itu apa sih Pas Brama. Jadi Pas Brama ini salah satu organisasi dan ekstrakurikuler di SMAM 1 Gresik yang punya kepanjangan Pasukan Pengibar Bendera SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Gitu teman-teman. Jadi paskibnya SMAM 1 Gresik itu namanya Pas Brama gitu. Tapi aku juga belum, oh ya tadi udah nggak sih? Aku udah belum ya? Apa? Aku ini, jadi aku ini sebagai anggota IPM baru-baru ini bener-bener baru masuk banget ini. Baru masuk tapi udah dikasih proker. Jangan gitu, nanti kepalanya besar Kak, gitu, jangan gitu ya. Oke, aku baru banget masuk IPM, mungkin teman-teman udah tahu ya, IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu kayak OSIS-nya sekolah-sekolah, mungkin kalau yang nggak tahu, ya gitu deh. Dan kita berdua dikasih amanat buat megang proker gitu ya sama ketua umumnya. Ketua umum Pas Brama ada kan ya? Ada. Nah itu kita dikasih amanat sama ketua umum untuk memegang proker gitu. Dan kita berdua ini by the way cewek loh, bisa jadi gitu. Loh, cewek. Karena kemarin aku gini aku sering denger tuh orang-orang bilang kayak cewek itu nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Itu kayak omongan zaman dulu nggak sih? Sekarang zaman udah berubah ya. Salah banget, itu salah banget. Buktinya kita sendiri aja nih. Kalau kalian denger cerita kita tadi, kita jadi ketua, kita jadi ketupel gitu. Bisa dong cewek itu. Dan alhamdulillah juga ya sekolah kita ini SMAM 1 Gresik bener-bener ngasih wadah buat kita buat jadi pemimpin gitu. Kayak membekali kita dari hal-hal kecil, misalnya kayak ikut organisasi, ekstrakurikuler atau yang lainnya. Mulai dari ketua kelas. Sekretaris itu juga memimpin kan, kayak absen gitu. Passion juga ada gitu loh buat melatih kita. Jadi yang ngasih kita wadah sama ngasih kita materi gitu ada gitu. Ada passion ekstra, itu bener-bener lengkap banget sih di SMAM 1 Gresik. Ini luar biasa ya. Tepuk tangan dulu, kita bangga sebagai siswa SMAM 1 Gresik. Bener-bener bangga banget. Harus bangga dong. Oke, mungkin kayak itu aja sih. Kita udah berapa menit sih ngomong ini, kayak udah lama banget ya kayaknya ya.
tapi kayak cepet gitu. Kayak namanya juga cewek ya. pasti banyak Kalau ngomong nggak habis-habis. nggak habis-habis, masih kurang aja nih ngomongnya. Itu saja sih dari kita yang tadi kita obrolin, udah lumayan banyak juga kayaknya. Walaupun nggak kerasa gitu, masih kurang nih kayaknya nih. Nambah nggak sih? Request ya? episode 2. Mungkin episode 2 bisa ya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Infikes yang nonton podcast kita kali ini. Mungkin itu saja dari kami, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Infikes yang nonton. Saya Vela Razita. Dan saya Melinda Gadis. Kami pamit undur diri. Bye.